Halo, Sobat Jawara dimanapun berada, kita ketemu lagi di channel Jawara Koi Indonesia yang membahas tentang perawatan kolam ikan koi, pengobatan ikan koi, dan segala hal yang berhubungan dengan ikan koi. Nah, kali ini kita lagi berada di daerah Kertabumi, Kabupaten Tangerang. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol like, subscribe, dan jika ada pertanyaan mengenai ikan koi dan segala hal yang berhubungan dengan ikan koi, nah bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, biar kita nggak salah penyebutan nama dan juga penyebutan tempat. Nah, sekarang kita panggil aja. Ayo Mbak, silakan duduk. Ya. Nah, ini kita udah bersama ownernya Wijaya Koi Kusuma. Kusuma Koi 8. Oh, Kusuma Koi 8 ya. Nah, ini bersama Mbak siapa, Mbak? Vina. Mbak Vina. Nah, ini namanya Mbak Vina ini yang ini. Nah, ini alamatnya di mana, Mbak? Di Villa Tomang Baru. Nah, Villa Tomang Baru. Blok M2 nomor 6. Blok M2 nomor 6. Jadi teman-teman yang berada di daerah Kota Bumi, Tangerang, nah kalau mau ke sini silakan di klik di map, ada ya Mbak ya? Ada. Wijaya Kusuma Koi 8. Nah, Wijaya Kusuma Koi 8. Nah, itu titiknya langsung ke sini. Di sini banyak pilihan ikan dari size 10 ya. Ya. 10 sampai ukuran 65 BU ada. Nah, itu nanti sama ownernya sendiri bisa tawar-menawar lah. Yang kalau mau ke sini mau ngopi silakan. Boleh nggak ngopi? Boleh. Kopi gratis. Ya. Kalau di sini ngopi gratis. Kalau bawa kantong ya biasalah. Itu mah urusannya sama ownernya nanti. Nah, ini di belakang kita ini ada kolam utamanya Wijaya Koi. Nah, ini kapasitas airnya ini ada berapa ini, Mbak? Kurang lebih sekitar 3,5 ton. 3,5 ton ini kolam di sini. Ini ikannya besar-besar. Ini ikannya dijual semua, Mbak? Yang ini kalau ada yang nawar aja. Kalau ada yang cocok gitu ya. Kalau harganya cocok boleh diserok. Nah, ini pakai pompanya ini kayaknya besar amat kayaknya. Pompanya berapa liter ini, Mbak? Pompanya 16.000 liter. Oh, 16.000 liter per jam. Ya. Pakai mesin LP 100 yang aeratornya. Nah, ini nggak nyala setiap hari, nggak nyala 24 jam. Paling cuma sehari, paling cuma 1 jam sampai 2 jam. Oh, jadi nggak nyala setiap hari. Nah, ini untuk ikan yang paling besar di sini ukurannya berapa ini, Mbak? 60. 60. Susui. Yang susui 60 cm. Iya. Ini rata-rata kayaknya 50 up, 45 ke atas lah kayaknya ya. Ya, ada sih yang kecil-kecil masih kecil-kecil masih ada, tapi rata-rata 45 up ya. Oh iya. Jadi di sini total kolam di sini, Mbak, ada berapa kira-kira nih? Banyak banget kayaknya, di dalam ada banyak, di sini juga ada banyak tadi. Akuarium ada 10. Akuarium 10. Itu kolam, buat ikan sakit. Buat karantina ya? Iya, buat karantina. Kolam pet ada 6. Kolom pet ada 6. Bak fiber ada 1, 2, ada 5. Ada 5 bak fibernya. Nah, itu berbagai ukuran ada di sana ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau di sini nih banyak pilihan jenis, ukuran. Ikannya lokal semua, Mbak?
Sekarang udah mulai masuk impor. Oh, mulai ada impor. Memberanikan diri jual impor. Impornya ada juga teman-teman di sini yang ada sertinya. Bagi kalau teman-teman mau nyari yang impor, ya nggak ada salahnya buat kesini ngeliat. Kali aja ada yang cocok harganya sama jenis ikannya. Nah, ini untuk media semuanya di sini pakai apa Mbak di sini? Medianya pakai jetmat, Jetmat, jaring nelayan, uh, batu gombong, batu sama gombong. oyster. Oh ya, standar ya, nggak ada yang premium gitu ya? Nggak ada. Tapi ya apa ya, kalau medianya biasa aja ya belum tentu itu nggak maksimal ya. Iya. Kalau lokal biasanya Mbak dari mana biasanya? Kalau lokal kita dari Blitar aja. Dari Blitar aja. Yang Jawa Barat enggak berarti? Enggak. Oh. Soalnya konon katanya kalau permintaan pasar ya? Iya. Ya. Enggak, iya. Permintaan pasar, jadi ya banyak orang yang nyari lebih nyari yang Blitar. Yang Blitar. Kalaupun diadain dari yang Jawa Barat, yang nggak ada yang nanyain dan juga peminatnya kurang gitu ya. Iya, peminatnya kurang. Kita mungkin sebagai seller ya ngikutin permintaan pasar gitu ya. Jadi ini untuk maintenance-nya kolam ini Mbak, berapa bulan sekali nih? Kita backwash kurang lebih seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Kalau restart artinya dibongkar semua. Bongkar ulang semua. Sebulan paling sekali itu. Sebulan sekali. Tapi saya setiap hari dripping. Oh, 20%. dripping. Setiap hari, setiap malam. Jadi di dripping kolamnya 1 minggu sekali, di backwash chamber satunya aja, yang mekanisnya aja ya. Iya. Nah, 1 bulan sekali itu dibongkar semua. Oh. Nah, itu nggak takut bakteri baiknya yang ada di chamber pengurainya, rumah bakterinya nggak takut ini Mbak hilang gitu apa gimana? Atau pakai setelah di restart terus dipakai bakteri starter? Iya, pakai. Iya. Waktu itu sempat coba juga pakai zircon aquatic ya. Iya, pakai bakteri starter lah. Ada buat yang khusus buat bersihin kolam juga. Oh, gitu. Ini pakan pakai apa Mbak yang di sini? Pakan saya pakainya masih yang lokal sih, belum yang impor. Nggak ini ya, nggak ke impor pakannya ya, masih yang lokal-lokal aja. Iya. Kalau yang di sini ini semuanya, ini ikannya dikasih makan atau full karantina semua Mbak? Karena sekarang lumayan agak sepi ya. Jadi ikannya kan di karantinanya udah terlalu lama, jadi terpaksa ada sebagian yang udah dikasih makan, kalau kan ntar dia kurus. Iya. Jadi paling yang dikasih makan itu yang udah lewat masa karantina sih. Iya. Oh, gitu. Berarti di sini ini ada yang siap kirim, ada yang butuh waktu buat karantina kirim ya. Jadi nggak ya, karena kondisi satu dan lain hal, jadi ada ikan yang perlu karantina untuk dikirim. Jadi bagi teman-teman yang mau pesen ikan dari Mbak Vina, itu nggak semuanya ready kirim. Jadi ada yang ikannya itu dalam proses makan gitu ya. Jadi karantina dulu lah gitu. Jadi biar aman sampai tujuan, konsumen juga nyaman. Kalau ke luar kota sih kita biasanya kita karantina dulu 3 hari. Oh, 3 hari. Mau itu dikirim. Mau dikirim itu di kalau keluar kota ya, tapi kalau dalam kota paling cuma 1 hari aja sih. Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang di luar kota mau pesen, nanti nomornya Mbak Vina, nah nanti kita cantumin di bawah nomor adminnya. Ini kalau untuk perawatan ikan sakit nih Mbak, biasanya kiat-kiatnya atau yang Mbak lakuin biasanya kayak gimana biasanya? Ikan sakit, kalau kita sih di sini masih pakai
antibiotik ada, obat-obatan masih ada. Ya. Kita juga kadang-kadang pakai yang herbal. Tapi kalau untuk maintenance-nya biasanya kita masih pakai yang herbal. Pakai herbal. Iya. Pakai herbal kayak dedaunan, daun paya gitu ya. Daun gitu. Itu kalau mulai sakit. Hobi. Mulai hobi. Ya, mulai hobi Mbak dari kapan itu? Sebenarnya mulai hobi 1 tahun yang lalu sih sebenarnya. Jadi kita bikin kolam kaca ini. Terus beli iseng doang. Saya lihat bagus sih ada kolam koi. Terus habis itu coba bikin, beli ikan di perikanan. Ya, ikan Jawa Barat lah. Terus setiap hari mati. Setiap hari mati terus, karena kita belum ngerti ya. Terus chambernya juga belum gitu ya. Chambernya dulu masih di samping. Di samping sana ya. Chamber di samping sini, belum bikin di luar. Karena kan di luar. Pokoknya masih nol lah tentang koi, cuma tahu cakep aja gitu koinya. Itu 1 tahun yang lalu. Kita startnya di akhir Mei. Akhir Mei bikin kolam. Iya. 2020. 2021. Enggak, saya 2021. 2021. Ya, berarti ya 1 tahunan lebih lah. Tahunan lebih lah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, iya, kurang lebih. Nah, itu ada yang mati, ada yang banyak yang mati. Banyak. Bapak ini yang menebas ikan saya. Jadi abis selesai ikan mati, terus kita coba searching di YouTube, lihat koi, ketemu 1 supplier, terus belilah dari sana, belajar cara karantina apa segala. Terus iseng-iseng saya pasang di marketplace, terus laku. Banyak yang nanyain gitu ya. Iya, 1 kali masukin, kalau nggak salah saya dulu masukin tuh sekitar 30-an ekor ya. 30 ekor. Iya, pertama kali itu 30 ekor. Itu belum ngerti karantina? Udah tahu dari orang karantina, tapi kolam masih bentuknya masih sama kayak begini, belum berubah. Cuman beli bak fiber doang. Beli bak fiber tadinya buat karantina. Buat karantina tadinya. Terus punya akuarium, beli akuarium juga. Masukin 30 laku. Ya. Terus ya mulai ambil lagi. Nah, dalam waktu sebulan kayaknya langsung penuh. Nekat, kita penghobi nekat dan seller nekat. Nah, itu kalau karantina Mbak, kalau ikan datang biasanya Mbak gimana tuh biasanya? Kalau karantina ikan datang, kita biasanya cuman pakai garam, ditaruh di ember, garam, terus kasih aerator yang kenceng selama 1 jam. Jadi dulu tuh kita pertama kali diajarinnya kan harus pakai PK. Cuman kalau ikan jalan jauh tuh kalau pakai PK, dicuci pakai PK tuh makin stres. Biasanya makin stres. Jadi yang ada dia bukan hidup tapi malah mati. Jadi kita coba mula-mula pakai gitu, terus akhirnya pakai garam aja. Garam terus dikucurin aerator kenceng. Kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Ya, abis itu baru kita periksa ikannya apa segala, baru masuk ke bak karantina. Bak karantina juga pakai aerator aja. Pakai aerator aja tanpa pompa. Ada yang pakai pompa, tapi ada yang pakai aerator aja. Rata-rata pakai aerator aja sih, soalnya masuk akuarium kan. Gitu. Jadi kalau ikan baru datang langsung mandi garam lah ibaratnya ya bahasanya. Buat merilis stresnya. Jadi di karantina juga kita pakainya cuman pakai garam sama anak-anak pakai atriflavin kadang-kadang, tapi nggak selalu sih. Kita lihat keadaan ikannya. Jadi kan memang macam-macam caranya orang buat karantina ya, makanya saya tanya versinya dari Mbak Vina nih kan tadi. Jadi kalau dari Mbak Vina ikan datang itu dimandiin garam 1 sampai 2 jam pakai aerator, lalu dimasukkan ke bak
bak karantina atau akuarium. Nah, sebelum dimasukin dicek dulu ada yang sakit apa enggak gitu ya. Nanti kalau ada yang sakit dipisahin dan ada perlakuan khususnya lagi. Masalah obat, review obat dari Jawara Koi, kalau menurut Mbak nih yang udah sering pakai juga, nah itu kekurangannya apa dan mungkin kelebihannya apa? Kalau kekurangannya sih sebenarnya cuma dari segi harganya aja. Harganya lumayan, lumayan. Ya. Kalau kelebihannya sih ya pasti oke ya, karena ikannya jadi cepat sembuh ya, kurang lebih cepat lah, lebih cepat. Karena kan dia satu obat bisa mengobati semuanya. Dan praktis juga karena jadi nggak perlu ikan sakit apa kasih obatnya apa gitu, nggak perlu, tinggal satu kali pakai aja. Ya, jadi semuanya di dalam itu, jadi ada jamur insangnya bisa, alter bisa, aeromonas bisa, liquid juga bisa. Cuman kalau aeromonas, kalau ulcer emang lebih lama penyembuhannya. Penyembuhannya memang lama. Ya. Mau dia sembuhnya cepat, tapi pulihnya itu kadang butuh waktu. Nah, kalau di Wijaya Kusuma Koi 8, nah itu menerima apa aja Mbak? Maksudnya pembuatan kolam atau apa gitu? Pembuatan kolam, iya. Perawatan kolam, saingan saya. Teman. Ya, partner deh. Iya, partner. Pembuatan kolam, perawatan. Kita jual media juga. Ya, jual pakan juga. Jual ikan nggak? Jual ikan. Jual ikan iya. Utamanya jual ikan. Jual ikan. Tapi kalau ada customer yang kolamnya bermasalah mungkin bisa langsung. Ya, kita full service lah istilahnya. Kalau misalnya kita bikin kolam itu kita nggak ngejar untung yang banyak lah istilahnya. Karena kita pengennya tuh perawatan sama kita, beli ikannya juga sama kita gitu. Nah, itu kalau pembuatan kolam yang sudah, maksudnya untuk renov kolam lah, itu kan butuh butuh waktu untuk renovnya, untuk perawatannya juga. Nah, itu kalau untuk renov sendiri Pak, itu hitungnya itu per meter atau tergantung yang dikerjain, apa gimana? Sebenarnya renov sama bikin itu sebenarnya jatuhnya jadinya lebih sedikit lebih tinggi renov, karena memang soalnya banyak yang dirubah itu. Iya, jadi yang udah jadi kan harus dibobok lagi, harus dibikin lagi. Tapi rata-rata kita hitungnya sih pertama ya pasti per meter, sama apa yang mau dirubah. Nah, terus nah, buat pesen-pesen Mbak, ini kan udah mulai masuk ke musim pancaroba, udah nggak pancaroba lah, udah masuk musim hujan. Udah masuk musim hujan lah. Pesen-pesennya buat para penghobi atau seller atau para penonton yang ada di rumah nih Mbak, dari Mbak Tina sendiri. Ya, karena cuacanya juga lagi nggak begitu bagus ya. Kalau panas, kadang-kadang panas banget. Jadi kalau hujan ya deras banget. Jadi ikan itu harus lebih sering diperhatikan aja. Dan kita harus lebih sabar lah. Jadi maksudnya kalau pakannya harus dikurangin. Pakan. Jadi ikannya, kadang-kadang kan kalau kita kasih makan ikannya itu dilempar ya, jadi kalau kena hujan tuh ikan suka loncat-loncat. Dikiranya makanan. Dikiranya makanan. Kadang-kadang masalahnya, tapi yang paling penting sih suhu airnya sih ya, karena kan dia naik turun terus. Itu pengaruhnya ke kedalaman kolam ya. Nah, itu pesan-pesan dari Mbak Vina. Jadi kalau dalam musim hujan ini sering-sering ngelihat kondisi ikannya
Ya, apakah itu ada yang sakit atau udah ada di luar kolam alias lontar. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol like, subscribe, dan jika ada pertanyaan mengenai kolam ikan koi dan segala hal yang berhubungan dengan ikan koi, nah bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk kali ini videonya cukup sampai di sini dulu. Kita undur diri dulu. Nah, saksiin yang video-video yang lainnya dari Jawara Koi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.